Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kemarin ya di Gelora Bung Karno, Jakarta, apel siaga dari Partai Nasdem itu sukses dan calon presidennya Anies Baswedan juga eh, sangat antusias dan pidatonya juga cukup menarik ya. Dan kapasitas stadion kemarin itu nggak muat. Memang stadion Gelora Bung Karno itu cuma ya bisa nampung 80 ribuan orang gitu. Sedangkan yang datang itu kan lebih dari itu ya. Ya di atas 100 ribuan, hampir 200 ribuan orang lah. Makanya yang lain itu cuma di luar stadion itu. Dan banyak juga konstituen Nasdem, anggota-anggota Nasdem seluruh Indonesia itu memang nggak disuruh datang karena memang kapasitas stadion itu cuma 80 ribuan gitu. Jadi itu tidak muat. Jadi banyak yang akhirnya nonton bareng di setiap provinsi di Indonesia. Jadi di kantor-kantor Nasdem di seluruh Indonesia itu banyak yang mengadakan nonton bareng pakai layar tancap gitu. Jadi melihat secara online aja karena memang nggak bisa datang karena memang tidak disuruh berangkat semuanya, nanti malah bikin sesak, nggak stadion nggak muat gitu GBK. Jadi ini kan show force dari Nasdem sebenarnya. Jadi ini baru satu partai loh, pendukung Anies udah banyak begitu gitu ya. Gimana kalau 3 partai koalisi kayak PKS, Demokrat, mereka juga mengerahkan massa, tentu bisa lebih banyak itu, ngeri. Apalagi relawan-relawan Anies yang jumlahnya makin bertambah gitu, itu bisa lebih ngeri lagi itu. Jadi ini memang tanda-tanda Anies Baswedan akan menang Pilpres di 2024. Jadi dukungan terhadap Anies Baswedan ini makin hari makin banyak gitu. Ya kita nggak tahu faktor apa ya. Yang jelas mungkin ya, kalau saya pribadi melihat memang ada kejenuhan dari rakyat Indonesia hari ini. Dan memang juga realitas kondisi kita hari ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Ya kita tahu harga barang ya, setiap hari naik harga barang. Dan sulit dapat pekerjaan, banyak yang di PHK gitu. Sedangkan kita ini sumber daya alamnya sangat melimpah gitu. Jadi sepertinya rakyat mungkin kecewa dengan rejim yang berkuasa hari ini dan memang menginginkan perubahan. Anies saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, tentu masyarakat sudah melihat dan merasakan apa yang telah dilakukan Anies itu. Jadi Anies membangun satu keadilan ekonomi, kesetaraan, demokrasi, dan banyak hal lah. Kita nggak juga akan paparkan prestasi-prestasi Anies. Yang jelas kalau saya melihat ada semacam kekecewaan rakyat terhadap rejim yang berkuasa hari inilah. Harga barang itu makin hari makin naik, pekerjaan juga sulit, malah yang bekerja itu di PHK gitu. Jadi kita hari ini Indonesia mengalami persoalan ekonomi gitu. Dan
tidak ada perubahan yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi selama ini yang digembar-gemborkan saat kampanye itu nggak jalan. Gimana gitu, sehingga wajar lah kalau orang kecewa atau pendukung-pendukung Jokowi sendiri kecewa gitu. Dan kita tahu bahwa Jokowi nggak mungkin maju lagi kan sebagai calon presiden, sehingga cukup wajar banyak orang-orang yang apatis atau no comment lah dengan rejim Jokowi hari ini. Mereka lebih memilih tokoh perubahan, tokoh yang ada di luar sistem pemerintahan hari ini. Nah, Anies Baswedan itu dianggap sebagai orang yang di luar rejim pemerintahan hari ini, dan Anies dianggap juga sudah punya pengalaman karena memang memimpin ibu kota Jakarta itu selama 5 tahun itu tidak main-main, itu pekerjaan yang sulit ya. Anies pernah memimpin ibu kota Jakarta selama 5 tahun, dan itu rakyat melihat Anies sudah punya pengalaman dalam memimpin itu. Karena satu periode itu luar biasa, 5 tahun. Anies memimpin di tengah gejolak dunia, gelombang, ada pandemi, ada perang dunia. Aduh, kacau deh. Tapi kalau kita lihat Jakarta cukup lumayan stabil dipimpin oleh Anies, dan ini mungkin penilaian rakyat yang positif bagi Anies gitu. Ya, Anies juga pernah memimpin universitas ya. Nah, jadi rektor di Universitas Paramadina, dan Anies juga pernah jadi menteri. Jadi pengalamannya sudah sangat cukup dan sudah sangat layak gitu. Jadi ini apel siaga perubahan itu kode alam atau salah satu test case atau indikator kuat bahwa memang koalisi Indonesia Perubahan untuk mendukung Anies sebagai calon presiden ini nggak main-main gitu, nggak main-main bosku. Jadi lu jual gue belilah bahasanya, siap bertarung gitu kan, itu siap bertarung sampai habis gitu. Jadi cukup menarik, dan kalau kita lihat hari ini mulai banyak dan gelombang orang atau kelompok-kelompok masyarakat pendukung Anies setiap hari bertambah gitu. Tokoh-tokoh masyarakat juga yang mendukung Anies setiap hari bertambah. Nah, ini ada berita guru besar di Institut Teknologi Surabaya juga yang mendukung Anies. Coba kita bacakan dari KBA News. Sebagaimana bunyi hukum fisika, tekanan yang dihadapi calon presiden Anies Baswedan dan koalisi perubahan untuk persatuan berbanding lurus dengan dorongan yang semakin kuat untuk mengeksekusi perubahan dan perbaikan demi menuntaskan janji-janji kemerdekaan yang sudah tertunda sekian lama. Wah, ini hukum fisika ya. Jadi gaya dorong dan gaya arus balik ini ternyata seimbang juga ya. Jadi Anies dan koalisi pendukungnya ini makin ditekan, maka daya arus balik juga makin kencang, balik menekan gitu. Wah, ini hukum fisika berlangsung juga ternyata di kehidupan sosial manusia ya. Benar-benar. Anies Rashid Baswedan adalah pemimpin masa depan yang dilahirkan Indonesia untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan melalui gerakan perubahan dan perbaikan. Pendukung Anies lahir dari beragam lapisan strata sosial, mulai dari kalangan atas, menengah, hingga arus bawah. Semua satu frekuensi menyuarakan perubahan. Dukungan itu dilugaskan kembali oleh
Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan di Institut Teknologi 10 November, Surabaya, Jawa Timur. Profesor Dr. Insinyur Widi Agus Pratikto, PhD, kepada KBA News pada Senin pagi 17 Juli 2023. Ia menuliskan 9 poin perihal mengapa Indonesia perlu Anies Rashid Baswedan agar negeri ini maju. Alumnus The George Washington University tahun 1983 itu berpendapat bahwa hanya figur Anies Baswedan yang paling pas dan pantas untuk memimpin Indonesia. Sebabnya Anies telah memenuhi semua unsur sebagai pemimpin yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam menjabarkan kriteria pemimpin yang didukungnya, peraih ijazah kehormatan Dr. Sains dari University Malaysia Terengganu UMT lalu memaparkannya secara teknis dan logis. Semua poin yang diberikan berbasis kenyataan, bukan hayalan, apalagi pencitraan dan kebohongan. Jadi, Profesor Pratikto ini dapat penghargaan juga ya, gelar kehormatan dari Universitas di Malaysia. Jadi beliau ini lulusan George Washington University. Waduh, ini kampus besar ya di Amerika Serikat. Nggak main-main juga ini Bapak Profesor satu ini. Beliau mendukung Anies pada hari Senin ini. Luar biasa ini. Ini wangsit kayaknya. Jadi Pak Profesor ini dapat wangsit. Tapi memang Pak Profesor itu punya akal sehat ya. Jadi wajar lah dia bisa membandingkan mana yang baik, mana yang kurang baik gitu. Anies dianggap sangat baik dan sangat layak sebagai pemimpin Indonesia di 2024 ini. Anies Rashid Baswedan pintar tetapi tidak sombong, Muslim tetapi tidak fanatik, dan taat beribadah namun tetap toleran. Jelas Profesor Widi kepada KBA News Senin 17 Juli 2023. Wow, ini menarik ya. Memang karakter Anies ini memang cukup unik dan cukup baik gitu ya. Ya, banyaklah. Kalau memang ini Anies ini memang dari keluarganya memang dia terbentuk ya oleh lingkungan, dan Anies bukanlah pengusaha atau pedagang yang cawe-cawe di kekuasaan ya. Dia nggak mau begitu. Kakeknya seorang pahlawan nasional, seorang pejuang ya, seorang patriot. Jadi memang Anies dibentuk oleh lingkungan keluarga yang memang sudah sangat negarawan, sangat patriot, sangat memiliki semangat perjuangan dan ideologi tentang Republik Indonesia. Karena memang perjuangan kakeknya Anies ini tidak main-main, banyak yang dikorbankan ya, harta dan nyawa. Ya, kakeknya bernama Abdurrahman Baswedan yang berprofesi dulunya sebagai jurnalis atau wartawan, lalu juga sebagai seorang guru kecil-kecilan lah, dan seorang diplomat atau diplomatik gitu ya. Jadi kakeknya berangkat ke Timur Tengah untuk mencari dukungan agar Indonesia diakui sebagai negara merdeka secara de jure dan de facto. Taruhannya nyawa memang. Jadi kakek Anies Baswedan ini, Abdurrahman Baswedan, itu berangkat bersama Kiai Haji Agus Salim dan grup dari mereka ini diutus oleh Soekarno untuk mendapatkan dukungan dari Presiden Mesir di Arab Mesir dan
negara-negara Arab sekitarnya lah, Timur Tengah, seperti Suriah, Yaman, Palestina saat itu. Dan alhamdulillah banyak negara-negara Timur Tengah atau negara-negara Arab berani memberi tanda tangan dukungan kepada Indonesia sebagai negara yang berdaulat atau merdeka, sehingga PBB, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa saat itu mengakui, karena itu prasyarat, mengakui sebagai Indonesia adalah negara merdeka yang tidak boleh ada negara lain menjajah, sehingga nikah Belanda harus angkat kaki dari Indonesia, mau tidak mau, karena itu aturan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan disitulah Indonesia memang merdeka de jure dan de facto hingga hari ini. Tapi memang perjalanan mencari dukungan ini juga banyak kendala dalam teror dan pengejaran ya oleh intelijen kolonial atau intelijen penjajah saat itu. Tapi mereka banyak yang menyamar ya. Jadi bagaimana surat itu tidak sampai atau tidak bisa bertemu dengan Presiden Mesir, Suriah, atau Raja Arab yang lain, atau Presiden Yaman atau Raja Arab Saudi. Mereka intelijen penjajah selalu menghalang-halangi. Tapi tembus juga, karena memang Kiai Haji Agus Salim, Abdurrahman Baswedan, kakeknya Anies ini bisa berbahasa Arab tentunya, karena faktor bahasa dalam diplomasi sangat penting gitu. Nah, ini memang sengaja diutus oleh Soekarno, rombongan ini yang sudah dipilih tentunya ya. Itu. Dan itu alhamdulillah berhasil. Dan inilah yang kita nikmati hari ini, yang disebut Republik Indonesia, yang telah merdeka secara de jure dan de facto di Dewan Keamanan PBB. Jadi memang makanya kakek dari Anies Baswedan itu mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional. Jadi pejuang dan pahlawan nasional. Ini yang kemudian selalu terngiang-ngiang teringat oleh Anies sendiri, bahwa perjuangan Republik Indonesia harus dia lanjutkan. Risikonya Anies tidak kaya lah, tidak sulit jadi pengusaha. Dia jadi guru. Nah, memang profesi guru dan itu adalah profesi yang mulia ya. Pahlawan tanpa tanda jasa, guru namanya. Jadi karakter guru Anies itu memang, guru itu mengangkat orang, membina orang, mengayomi orang, membuat orang maju. Itu tugas guru. Dan itu cocok sebagai seorang pemimpin, karena bisa mengayomi rakyatnya, bisa membuat maju rakyatnya. Walaupun dia sendiri hidupnya pas-pasan saja atau sulit lah. Soekarno sendiri juga seorang guru pada awalnya, menjadi guru di Muhammadiyah Soekarno. Jadi memang karakter guru sangat cocok buat menjadi Presiden Indonesia di 2024. Oke teman-teman, sekian dulu lah, capek ini. Nanti kita lanjut lagi pada obrolan berikutnya.